Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa buat online, buat video lagi ya. Kita sharing ya, curhat, sharing, istilahnya itu kita saling memberi pengertian yang luas, saling memberi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang diridhoi Allah. Semoga insya Allah ya. Bismillah, kita mau membuat lagi video tentang najismu waladah ya, yang mana dulu saya sudah membuat 2 video ya, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk semuanya. Yang ini nanti ya, dan mudah-mudahan bisa detail lagi. Masalahnya 2 video itu di antara 2 video itu istilahnya itu pengertian awal dan ilmu pengertian yang kedua macam itu. Sebab saya mengejar waktu ya, minimal ini 20 menit Pak. Makanya saya membuat mukadimah itu nggak panjang-panjang seperti itu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyampaikan tentang najismu waladah ya, yang mana kita di sini ini belum, saya berharap semuanya dimudahkan Allah, di mana saat kita mau menjaga kesucian kita dari najismu waladah itu tadi, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Dan kemudahan itu memang sudah banyak ya. Kita nggak harus ya, sebaik mungkin kita dengan tanah liat untuk mensucikan najismu waladah kan. Tapi berhubung kita di sini di Hong Kong itu bukan lagi tanah liat, tapi datanglah adalah yaitu sabun toharoh ya, sabun toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabun toharoh saya mau memaparkan kawan-kawan saya yang mana belum mendapat ilmu, belum pernah mendengar macam mana caranya supaya kita itu istilahnya itu udah lebih baik lagi, terjangkau dari najismu waladah. Saya tahu dan saya paham yang mana semua itu hari-hari kita tuh bisa, hari-hari kita di rumah majikan non muslim ya, tapi di sisi sebalik itu kita bisa kok berusaha supaya kita tuh terjangkau ya, nggak sampai kita tuh nantinya ketika kita sholat saja, dimana kita kan di saat kita bekerja untuk majikan itu aku rasa nggak ada masalah ya, sebab kita memang kerjanya, teman-teman bekerjanya di majikan non muslim yang mana itu adalah sentuhan-sentuhan sayur lauk pauk yang masih lauknya itu dengan sup podong, itu dengan tulang babi, daging babi macam itu ya. Ya sekarang seperti ini, kita di masa yang sama, di masa bekerja, layanilah majikan dengan sebaik mungkin ya, yang mana dia menu apa hari-hari sampean semuanya udah tahu ya. Tapi nanti di sisi lain untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, kita semua harus bisa memaknai, supaya kita tuh bisa untuk menjaga diri ya, yang mana makanan yang mana perlu kita makan itu jangan sampai yang masuk di perut itu tadi, jangan sampai terkena makanan yang telah kita masukkan dalam perut kita, mulut kita itu tadi
tangan kita terkena masih terkena, mungkin tadi baru saja masakan memasakkan majikan, kemudian tangan kita belum disucikan dengan najis dengan sabun toharo 7 kali macam itu kan. Kalau sekali belum mensucikan ya, sebab kalau kita nggak menyentuh aku rasa tidak ada masalah. Tapi walaupun kita sudah menyentuh walaupun kita kemarin sudah menyentuh, kemudian sudah kita sucikan dengan 7 kali, kemudian hari ini kita menyentuh lagi, otomatis kita hendaklah lagi kita ulang lagi ke 7 kali lagi. Besok lagi seumpama menyentuh najis daging babi ya, daging babi atau tulang babi, itu nanti otomatis tangan kita masih tersentuh. Kecuali kalau sampean itu tadi cara bekerjanya memakai sarung tangan kan, sekarang ada sarung tangan yang plastik itu kan, ada saudao namanya, kalau Hongkong bahasa kantonisnya namanya saudao ya, itu bisa. Jadi tangan kita nggak sampailah tersentuh dengan najis mughaladzah ya. Kita sediakanlah, kita membelilah saudao yang plastik, saudao yang ketak, yang karet itu macam ada kan, saudao yang kain ada lagi kan macam. Nah ya, kemudian seperti ini. Memang kalau petang itu dibuatkan memasakkan majikan kayak sup, podong, kemudian sayur-sayuran macam itu kan. Aku rasa semuanya udah mulai memahami yang mana kita lambat laun dari satu hari per hari. Semua ada satu nasihat dari kawan, kemudian ada video saya yang dulu itu sudah disebarkan ya, semoga bermanfaat. Ini saya membuat video lagi supaya nanti lebih detail lagi ya. Dari sebelum kita makan, memang di meja makan itu terhidangkan supnya majikan, tapi untuk kita lebih berhati-hati yang kita masukkan di mulut kita, jangan sampailah bercampur sayuran tersebut ya. Kita pandai-pandai sendiri ya, yang mana ketika majikan makan kita hindarkan dulu ya, kita pandai setelah kita menghindari kan. Mungkin kita mau cuci piring dulu lah, lap-lap dapur dulu, kemudian nanti kalau kita makan tangan kita cuci dulu sampai 7 kali 8 kali, lebih banyak kan nggak apa-apa ya wes ora apa-apa. Dari sumpit kita, dari wajan kita itu macam wajan sampai kalau tolong wajan kalau untuk saman sendiri membeli wajan sendiri ora apa-apa, membeli piring sendiri, membeli sumpit sendiri, membeli kuali sendiri itu ora apa-apa. Kalau saman lebih pandai lagi, lebih bijak lagi seperti itu ya, itu. Tapi kalau masih dimajikan mbak-mbak masih baru, itu pengalamannya belum kurang ya. Sebab kita di sini pengalaman udah banyak macam mana untuk menghindari semua itu kan. Dari wajan, dari sumpit, dari tangan, jangan sampai kembulan dengan majikan ya. Jangan sampai makanan kembulan dengan majikan, wajan, kemudian tadi yang masih baru saja. Biasanya kalau dari sayuran auyok, sekarang sampai membeli auyok itu apa? Daging lembu. Kalau membeli daging lembu, tolong hindarilah, jangan membeli di satu kedai itu ada daging lembu dan daging babinya. Tolong jangan sampai membeli di seperti itu, sebab itu pisaunya, kemudian pakcik yang menjualnya itu, kemudian telenannya itu masih berbau najis mughaladzah. Tolong hindari, jangan membeli. Sebaik mungkin sekarang di Kaibu ada aoba sadia itu kan, itu memang fresh ya, tapi itu insya Allah itu memang kiriman dari Turki ya, sudah terhindar dari najis mughaladzah. Jadi hati-hati, kita pandai-pandai sendiri ketika kita ngiyip daging, tangan kita, manci kita, piring kita, sendok kita, sumpit kita, jangan sampai piring kita, mangkok kita, sumpit kita atau tangan kita itu sendok kita tersentuh yang masih berbau najis mughaladzah. Jangan sampai tersentuh yang mana piring itu, sumpit, piring atau mangkok
belum disucikan, ya belum sampean sucikan sendiri, sebab yang tahu sampean sendiri, ya. Kemudian kalau membeli sayur, tolong kalau membeli sayur lihatlah dulu makcik pakcik, siapa orang si penjual tangannya memakai sarung tangan apa enggak. Hindari kalau memberi sayur-sayuran tangannya yang sudah memakai sarung tangan. Kalau kalau mereka nggak memakai sarung tangan, tolong jangan membeli di sana, ya, sebab itu takutnya tangan, walaupun tangan itu orang mereka kan bebas makan, rahasia, nggak ada rahasia lagi kan. Kalau kita kena rahasia, sebab kita walaupun macam mana kita masih apa namanya, masih di itu saro-saro, sembunyi jangan sampai majikan tahu lah, sama pandai-pandai sendiri itu macam ngiyip tadi sudah saya ulang. Kemudian sampean ketika mencuci kangen water ku dalamnya tuh kayu kayak disuling kan, kayu itu dalamnya kangen waterku disuling. Nah disuling tadi yang dulu yang mencuci sampean sendiri atau mbak yang